Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan hidup hingga hari ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan yang mungkin jarang kita tanyakan kepada diri sendiri, tetapi sebenarnya sangat penting untuk kita renungkan, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia 40 tahun. Usia yang tidak lagi muda, usia yang tidak lagi penuh dengan coba-coba. Usia yang seharusnya sudah matang dalam berpikir, matang dalam bersikap, dan matang dalam menentukan arah hidup. Pertanyaannya sederhana. Usia 40, tapi masih sibuk dunia. Kapan kita mulai serius untuk akhirat? Saudaraku, kita sering merasa hidup ini masih panjang. Kita berkata dalam hati, nanti saja berubahnya, nanti saja lebih rajin ibadahnya, nanti saja memperbaiki diri. Tetapi pernahkah kita berpikir, berapa banyak orang yang seusia kita, bahkan lebih muda dari kita, yang sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah? Kuburan tidak pernah bertanya usia, kematian tidak menunggu kesiapan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati." Ini bukan kemungkinan, ini kepastian. Saudaraku, usia 40 bukan usia biasa. Dalam sejarah para nabi, usia 40 adalah usia kematangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama di usia 40. Artinya apa? Artinya, usia ini adalah titik balik. Bukan lagi masa pencarian jati diri, tetapi masa penentuan arah hidup. Namun, apa yang sering terjadi hari ini? Banyak dari kita di usia 40 justru semakin tenggelam dalam urusan dunia. Pagi hingga malam, yang dipikirkan hanya pekerjaan, bisnis, target, cicilan, harta, dan status sosial. Bukan berarti semua itu salah. Islam tidak melarang kita bekerja, tidak melarang kita mencari rezeki, bahkan itu adalah kewajiban. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika dunia mengambil seluruh perhatian kita, dan akhirat hanya menjadi sisa. Salat menjadi terburu-buru, zikir menjadi jarang. Al-Quran hanya dibaca ketika ada waktu luang, itu pun kalau ingat. Saudaraku, mari kita jujur kepada diri sendiri. Sudah berapa lama kita hidup? 40 tahun? Lebih? Kalau 40 tahun sudah kita habiskan untuk dunia, lalu berapa yang kita sisihkan untuk akhirat? Apakah kita yakin masih punya 40 tahun lagi? Saudaraku, kita sering sibuk memperbaiki rumah kita, tetapi lupa memperbaiki rumah kita di akhirat. Kita sibuk menabung untuk masa depan anak-anak kita, tetapi lupa menabung amal untuk diri kita sendiri. Padahal, ketika kita meninggal nanti, yang menemani kita bukan harta, bukan jabatan, bukan gelar, tetapi amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa manusia ketika meninggal diantar ke kubur oleh 3 hal, keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 kembali, 1 yang tinggal. Yang kembali adalah keluarga dan harta. Yang tinggal, amal. Saudaraku, mari kita renungkan. Berapa banyak waktu kita yang dihabiskan untuk hal yang tidak mendekatkan kita kepada Allah? Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk hal yang bahkan tidak kita ingat lagi sekarang? Scrolling tanpa tujuan, menonton tanpa arah, bicara tanpa manfaat. Sementara waktu kita terus berjalan, dan umur kita terus berkurang,
Saudaraku, ada satu hal yang sering kita lupakan, yaitu bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Allah berfirman bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Bukan berarti kita tidak boleh menikmatinya, tetapi jangan sampai kita tertipu olehnya. Karena dunia ini seperti bayangan, dikejar, tidak akan pernah bisa kita genggam sepenuhnya. Saudaraku, usia 40 seharusnya menjadi titik kita berkata, "Cukup, sekarang aku harus berubah." Bukan berarti langsung menjadi sempurna, bukan berarti langsung menjadi ulama. Tetapi mulai serius. Mulai memperbaiki sholat. Mulai menjaga waktu. Mulai mendekatkan diri kepada Allah. Mulai meninggalkan kebiasaan yang tidak bermanfaat. Saudaraku, perubahan tidak harus besar di awal. Yang penting adalah konsisten. Mulai dari sholat tepat waktu. Mulai dari membaca Al-Quran setiap hari, walau hanya 1 halaman. Mulai dari memperbanyak istighfar. Mulai dari memperbaiki niat dalam bekerja. Karena bisa jadi, pekerjaan kita yang sama, jika niatnya benar, justru menjadi ibadah. Saudaraku, jangan menunggu tua untuk berubah. Karena tidak semua orang diberi kesempatan menjadi tua. Jangan menunggu sakit untuk mendekat kepada Allah. Karena ketika sakit, kita mungkin sudah tidak kuat lagi untuk beramal. Jangan menunggu waktu luang. Karena waktu luang itu tidak akan pernah datang jika kita tidak menciptakannya. Saudaraku, ada satu penyesalan yang tidak akan pernah berguna, yaitu penyesalan setelah kematian. Ketika seseorang sudah berada di alam kubur, dia hanya ingin satu hal. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, agar aku bisa beramal solih. Tetapi itu tidak akan pernah terjadi. Kesempatan hanya ada sekarang, di detik ini, di waktu yang kita miliki hari ini. Saudaraku, kita tidak tahu kapan ajal kita datang, tetapi kita tahu pasti bahwa ia akan datang. Maka pertanyaannya bukan kapan kita mati, tetapi dalam keadaan apa kita mati. Apakah kita ingin mati dalam keadaan sibuk dunia, atau dalam keadaan dekat dengan Allah? Saudaraku, mari kita mulai berubah. Hari ini, sekarang, tidak perlu menunggu, tidak perlu alasan, tidak perlu sempurna. Karena yang Allah lihat adalah usaha kita. Langkah kecil yang kita ambil hari ini, bisa menjadi penentu nasib kita di akhirat nanti. Saudaraku, usia 40 bukan akhir, tetapi bisa menjadi awal yang sebenarnya, awal dari kehidupan yang lebih bermakna, awal dari kedekatan dengan Allah, awal dari perjalanan menuju akhirat. Maka jangan sia-siakan, jangan tunda lagi. Karena kita tidak tahu apakah kita masih punya waktu esok hari.